casualties. The interoperability between the Rafale and the Saab 2000 is crucial for seamless air defense integration. The integration of Rafale fighter jets with Saab 2000 airborne surveillance systems is strategically crucial for the region. Wacana penguatan pertahanan udara Indonesia kembali menjadi perhatian setelah muncul pembahasan mengenai potensi integrasi pesawat Airborne Early Warning and Control (AEW) dan C Saab 2000 Air dengan jet tempur Dassault Rafale milik TNI Angkatan Udara. Mulai dari superioritas udara, serangan darat presisi, hingga patroli maritim. Kelebihan utama Rafale terletak pada avionik canggih, radar AESA internal, serta kompatibilitas dengan berbagai jenis persenjataan modern. Dalam skenario integrasi, AEW dan C sering disebut sebagai mata di langit dalam doktrin peperangan modern. Di sisi lain, Rafale merupakan jet tempur multirole generasi lanjut yang dirancang untuk menjalankan berbagai misi sekaligus. Saab 2000 RIA dikenal sebagai platform pengintai udara dengan radar AESA jarak jauh yang mampu memantau ratusan kilometer wilayah udara secara simultan. Peran pesawat ini bukan sebagai alat tempur langsung, melainkan pusat sensor dan komando udara bergerak yang berfungsi mendeteksi ancaman lebih dini, mulai dari pesawat tempur asing, drone, hingga potensi rudal. Dengan kemampuan pemantauan 360 derajat berbasis jaringan data, para pengamat menilai kombinasi keduanya dapat menciptakan lompatan signifikan dalam kemampuan situational awareness dan respons udara nasional, terutama di tengah dinamika keamanan kawasan yang semakin kompleks. Dalam konteks kawasan Asia Tenggara yang semakin kompetitif, pendekatan berbasis jaringan, network-centric warfare, menjadi tren yang tidak terelakkan. Negara-negara yang mampu menggabungkan sensor, komando, keunggulan teknologi tidak akan optimal. Sebaliknya, jika integrasi berjalan baik, kombinasi radar udara dan jet tempur akan menciptakan lapisan pertahanan yang lebih responsif, presisi, dan sulit ditembus. Pengamat pertahanan menilai kekuatan sebenarnya bukan semata pada platform pesawat, melainkan pada integrasi jaringan data dan komando. Tanpa sistem komunikasi aman, data link berkecepatan tinggi, serta prosedur operasi terpadu, Rafale tidak lagi harus mencari target secara mandiri, melainkan menerima data ancaman secara real-time dari pesawat AEW dan C, sehingga waktu reaksi dapat ditekan secara signifikan. Serta kesinambungan latihan operasional. Tanpa tiga faktor tersebut, integrasi berisiko menjadi sekadar konsep di atas kertas. Namun apabila seluruh elemen berjalan selaras, melainkan pembangunan arsitektur pertahanan udara yang lebih modern dan adaptif. Meski demikian, sejumlah analis mengingatkan bahwa keberhasilan konsep ini tetap bergantung pada kesiapan sumber daya manusia, anggaran pemeliharaan jangka panjang, dan unsur tempur dalam satu ekosistem digital cenderung memiliki keunggulan strategis. Integrasi RIA dan Rafale, apabila terrealisasi, dipandang sebagai langkah menuju paradigma tersebut, bukan sekadar penambahan alutsista, melainkan siapa yang paling siap ketika ancaman datang tanpa pemberitahuan. Langit Indonesia yang luas menuntut lebih dari sekadar keberanian, ia membutuhkan kecerdasan strategi, disiplin operasional, dan konsistensi pembangunan jangka panjang. Integrasi antara pesawat pengintai seperti Saab 2000 RIA dan jet tempur Rafale menggambarkan satu hal penting, masa depan pertahanan bukan lagi tentang siapa yang paling keras suaranya di langit. Kekuatan pertahanan udara bukan hanya soal seberapa banyak pesawat yang bisa diterbangkan atau seberapa mahal teknologi yang dibeli. Kekuatan sejati ada pada kemampuan melihat lebih awal, berpikir lebih cepat, dan bertindak lebih tepat. Kombinasi pesawat pengintai udara dan jet tempur multirole ini berpotensi menjadi salah satu pilar utama penguatan pertahanan udara Indonesia di masa mendatang. Jika integrasi ini benar-benar diwujudkan dengan matang, maka Indonesia tidak hanya memperkuat pertahanan udara, tetapi juga mengirim pesan tegas bahwa kedaulatan bukan sekadar slogan, tapi adalah komitmen yang dijaga setiap hari. Teknologi hanyalah alat, manusialah yang menentukan apakah alat itu menjadi pelindung bangsa atau sekadar simbol kebanggaan sesaat. Disinilah peran sinergi, pelatihan, dan visi nasional menjadi fondasi yang tak terlihat namun paling menentukan. Di setiap lapisan langit, oleh sistem yang waspada dan personel yang siap, menjaga langit berarti menjaga masa depan, memastikan bahwa generasi berikutnya mewarisi negeri yang aman, berdaulat,
dan berdiri tegak dengan percaya diri di tengah dinamika dunia yang terus berubah. Tekan like, agar suara kita terlihat, share video ini, agar lebih banyak yang berkomentar. Dan subscribe, supaya kamu tidak ketinggalan perkembangan terbaru pertahanan dan kekuatan bangsa. Jayalah Indonesiaku!